Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Kita dapat melaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah ibadah saum. Semoga dengan ibadah saum ini kita dapat mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjunan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Kita berharap mendapatkan syafaat daripadanya, sehingga kita betul-betul termasuk umat yang selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita selaku umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sewajarnya kita merasa bangga, merasa gembira ketika kita sudah sampai masuk pada bulan suci Ramadan. Karena dalam bulan suci Ramadan tersebut semua amal ibadah kita semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabahnya, dikabulkannya semua doa-doa kita, sehingga junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadisnya, man farraha bidukhuli ramadhana harramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan pada jasadnya orang tersebut masuk dalam api neraka. Hadirin yang berbahagia, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh rahmat ini harus dijadikan momentum oleh kita semua untuk berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Bukan hanya melakukan ibadah saum, tetapi ibadah-ibadah yang lainnya kita harus berlomba-lomba sehingga kita betul-betul meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan kita diperintahkan, dipardukannya kepada kita melaksanakan saum itu, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua
termasuk orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama menyampaikan, Al-Imam Abdullah Ba'arawi Al-Haddad dalam sebuah kitabnya, anna lis-shaumi suratan wa ruhan. Wa'lam anna lis-shaumi suratan wa ruhan. Maka ketahuilah yang namanya sesungguhnya saum itu ada bentuk dan ruhnya. Sehingga siapa orang yang melaksanakan saum, mengamalkan ruh dan bentuk dan ruhnya, maka orang tersebut termasuk orang-orang tattaqun, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma suratuhu fahiya al-imsaku anil akli wasyurbi wa ma wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'anniyah. Yang dinamakan puasa dilihat dari bentuknya, yaitu menjauhi daripada makan dan minum dan berhubungan dan apa-apa yang membatalkan pada saum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari beserta niat. Karena apa? Yang namanya ibadah itu tergantung niatnya. Apabila tidak dibarengi dengan niat, maka saum kita sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dalam melaksanakan saum ini, kita harus sekemampuan kita, sekuat tenaga kita, kita menjalankan ibadah saum, menjauhi sesuatu yang dapat membatalkan saum kita secara zahir, yaitu suratan, dan juga menjauhi sesuatu yang membatalkan secara ruhani. Wa ruhan wa amma suratuhu wa amma ruhuhu fahuwa al-imsaku anil asami wal muharramat wal qiyami bil faraidi wal wajibat. Yang dimaksud dengan saum ruhnya, yaitu kita harus menjauhi perbuatan yang dosa, menjaga lisan kita dari berbuat dosa, menggibah, mencaci maki, menghardik orang, menghina orang, melihat sesuatu yang dosa, mendengar sesuatu yang dosa. Semua badan kita menjauhi sesuatu yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kita melaksanakan kewajiban kita. Wal wajibat, dan melaksanakan kewajiban. Bukan hanya melaksanakan ibadah saumnya, tetapi kewajiban-kewajiban yang lain harus dilaksanakan. Kefarduan yang lain harus dilaksanakan. Sehingga ibadah saum kita termasuk ibadah yang betul-betul takwa mungguh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi semua kaum muslimin wal muslimat. Semoga bermanfaat.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khud ma sopa wada ma kadar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.